Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhana malikil quddus. La ilaha illallah subhana al-azizil jabbar. La ilaha illallah subhana raufur rahim. La ilaha illallah subhana ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'matillah wa kafa billah la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para asatidzah, para pengurus masjid, jamaah masjid, yang kesemuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati sahibul musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka. Allah jadikan mereka orang-orang yang tekun ibadah sampai akhir hayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, di rumah saudara kita, Bapak Dedi, dalam rangka kita memberikan turut berduka atas meninggalnya istri beliau Siti Fakhirah bin Hasbullah. Mudah-mudahan almarhumah Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, di dalam surat Az-Zumar Allah berkata dalam firman-Nya, innaka mayyitun wa innaka mayyitun. Kamu semuanya itu adalah mayyit. Kamu mayyit dan mereka semuanya mayyit. Jadi kita yang duduk di tempat ini adalah calon-calon orang yang akan mati. Kompak, orang yang akan mati. Kalau dalam surat Az-Zumar berkata innaka mayyitun, ada tasydid. Ada tasydid. Artinya adalah calon mati. Kalau tanpa tasydid mayyitun, maka itu orang mati, sudah tidak ada nafasnya, sudah tidak ada lagi hawa daripada jantungnya berdetak, namanya mayyit. Kita yang duduk di tempat ini calon-calon mati. Kita semuanya yang duduk di tempat ini akan merasakan sebagaimana almarhumah. Sampai-sampai di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-maut sakaratin, maut itu menyakitkan. Halo? Halo? Orang-orang yang meninggal dunia melewati satu fase yang namanya namanya apa? Sakarat atau sakaratul maut. Sebelum ruh itu dicabut oleh Allah, maka dia akan merasakan dari ujung kakinya
pelan-pelan malaikat menarik sampai pada dengkulnya. Itu jari-jari kakinya itu bergetar, Pak, karena sakitnya mau. Sampailah naik ke pusarnya, maka tambah sakitlah itu ruh ketika ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Masih nyimak? Makanannya stop dulu mungkin. Ya, nanti biar semuanya dengarkan tausiah ini, mudah-mudahan manfaat semua. Saya Al-Fakir manfaat, ibu bapak manfaat. Al-maut sakaratil maut itu menyakitkan ketika sudah sampai pada pusat. Maka itu ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati satu malaikat Israil. Maka dia lari ke dada. Mulailah bergoncang seluruh tubuhnya. Sehingga ketika orang meninggal dunia, sampai di dadanya ruhnya dicabut oleh Allah, maka matanya itu melotot, telinganya mulai melebar, kaki jarinya mulai bengkok, tangannya karena begitu dahsyatnya menahan sakaratul maut, seakan-akan dicabik-cabik oleh silet, seakan-akan ditusuk-tusuk oleh jarum seluruh tubuhnya. Tangannya itu ikut mengeras, seakan-akan sangat sakitnya ketika sakaratul maut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Sehingga ketika sudah sampai pada tenggorokan, mulailah anggota tubuh bagian atas kita yang namanya mulut mulai bergumam, mulai berkata-kata. Kalau dia dituntun dan amal solehnya banyak, dia akan dituntun dengan talqin kalimat La ilaha illallah. Maka calon mati ini akan mengucap La ilaha illallah. Tapi kata Nabi, apabila orang itu penuh durjana, amalannya dalam ibadah sedikit, dia melakukan angkara murka, jauh dari Allah, maka malaikat yang datang kepada dia adalah malaikat yang hitam dan menyeramkan, sangat seram sekali, sehingga calon yang akan mati itu melihatnya ketakutan. Begitu ketakutan, seakan-akan dia berkata, jangan dekati saya. Padahal di dalam kitab Ruh Ibnul Qayyum, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang akan meninggal dunia di depan rumahnya 40 hari sebelum meninggal dunia, sebelum mati, malaikat sudah berada di depan pintunya. Hanya dia yang melihat, yang lain tidak bisa melihat. Hanya dia yang bisa bicara dengan malaikat Israil tersebut, orang lain tidak bisa. Makanya terkadang ketika orang sudah dalam keadaan sakarat, omongannya itu bisa ngaco. Disitulah dua yang akan kita peroleh di kala sakarat. Apakah dituntun lalu dia bertauhid kepada Allah, atau sebaliknya dia jauh dari Allah, dituntun oleh syaitanir rajim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, orang yang sudah meninggal dunia, yang sekarang berada di alam kubur, itu alam kubur yang kita antarkan jenazahnya melewati satu prosesi. Dia dimandikan, setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani dia
disolatkan. Setelah disolatkan, dia dibawa ke kuburan untuk dikubur. Coba ibu, halo. Apakah mereka yang sudah meninggal dunia masih membawa uangnya ke sana? Halo, ibu, bisa dijawab? Apakah mereka yang sudah meninggal dunia, yang tadi prosesinya dimandikan, dikafani, lalu disolatkan, dimasukkan di dalam keranda, lalu masih mereka memegang uang mereka? Apakah masih mereka memikirkan ATM yang berada di dalam bank-bank mereka, dalam kode-kode mereka? Lah, tidak. Mereka sudah tidak berpikir lagi mana motorku, mana mobilku, mana rumahku. Bahkan mereka sudah tidak ingat lagi mana suamiku, mana anak-anakku, mana jabatanku, mana karirku, mana. Mereka dalam keadaan laulaka mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Saya takut menjadi orang yang celaka. Tapi bagi orang yang soleh, ketika dimasukkan dalam keranda, dia minta buru-buru dikubur, ingin melihat Tuhannya, ingin menghadap Tuhannya. La ilaha illallah yang setiap detak jantungnya dia baca dalam lisannya. Dia rindu ingin ketemu Allah. Mengapa? Karena kemarin dia hanya sholat bertemu dengan Allah dalam sholatnya yang khusyuk, dalam rukuknya, dalam sujudnya. Maka ketika maut datang, dia minta buru-buru dihantarkan ke kuburan untuk berada di raudhah min riyadhil jannah. Makanya halo, masih nyimak? Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah SAW, diajarkan doa. Rasul memanggil Siti Aisyah, sini wahai Umairah istriku. Maukah engkau aku ajarkan doa ini? Sepeninggal aku engkau baca doa ini, maka engkau akan menjadi ahli jannah di dunia dan ahli jannah di akhirat. Apa wahai kekasihku? Apa wahai suamiku? Tolong ajarkan aku wahai suamiku, agar aku membacanya sehingga aku menjadi ahli jannah di dunia dan ahli jannah di akhirat. Rasul lalu mengucapkan satu doa yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah yang tertera di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa fitnati syarri gina wa syarri faqri wa fitnati masihid dajjal. Halo? Masih nyimak? Cukup sampai sini? Apa makna ini padahal Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah orang mulia, orang soleh, istri solehah. Mengapa kok dia diajarkan itu? Doa karena kita umatnya agar membacanya, Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah neraka. Sababul hadis ditafsirkan oleh para fuqaha, ahli tafsir hadis, bahwasanya maksudnya adalah kita terjauh dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Coba kita lihat keluarga kita saat ini. Apalagi yang putra putrinya sudah dewasa, di mana mereka ketika datang waktu adzan? Di mana mereka ketika ayahnya sudah bisa sholat berjamaah, ketika bundanya sudah rajin taklim baca Quran? Di mana anak-anak kita? Mereka asik dengan dunianya, mereka asik dengan pergaulannya, mereka asik dengan narkobanya,
mereka asik dengan pergaulan bebasnya, mereka asik dengan minuman-minuman yang memabukkannya yang diharamkan. Mereka asik di kafe-kafe, mereka asik di rumah-rumah makan, berjam-jam melihat setan hitam yang di depannya. Siapa setan hitam? HP. Apa? HP. Berjam-jam mereka asik sibuk dengan jejak mereka. Sedangkan ayah bundanya sudah mulai sadar taubat, mereka rajin ke masjid. Mereka rajin ke majelis zikir, mereka rajin ke tempat-tempat di situ ada orang soleh soleha. Mereka berkumpul di sana, berkomunitas. Alhamdulillah, tapi kita melupakan anak-anak kita. Kita tidak tegaskan untuk ikut bersama. Itu namanya fitnah neraka di dunia. Wa adzabin nar. Tadi fitnah, sekarang azab neraka. Maka maksud dari azab neraka adalah benar-benar dapat azab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Makanya kita yang dulu di tempat ini, yang mulai 40 tahun ke atas umurnya, mau kemana? Di sisi Allah, umur kita ini hanya 1,5 jam. Umur kita ini kalau dihitung dengan hitungan Allah, hitungan akhirat, 1000 berbanding umur kita. Jauh tidak? Jauh tidak? Jauh. Kalau 24 jam kita rasa lama, berputar itu waktu lama sampai ketemu malam, pagi lagi, malam lagi, siang lagi, pagi lagi, malam lagi, siang lagi. Berapa persen kita ingat Allah? Paling kita ingat Allah di kala sholat, itu pun terbatas, paling banyak 10-15 menit. Dicampur dengan zikir doa 20 menit. Sisanya berjam-jam kita lalai dari Allah. Akhiru dzikra hadamul lisan. Perbanyaklah mengingat terputusnya segala nikmat. Apa itu? Kematian. Apa itu? Kompak semua. Apa itu? Kompak lagi sekali lagi. Lihat tubuh kita makin hari makin melemah, badan kita makin hari makin melemah, mata kita makin hari makin melemah, telinga kita makin hari makin melemah, dengkul kita makin hari makin melemah, langkah kita makin hari makin melemah, pandangan kita, bicara kita makin hari makin melemah dan tidak jelas lagi pembicaraan kita. Lalu kalau kita tidak ingat bahwa besok kita akan meninggal dunia, apakah kita masih mengurusi dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu sedang gurau Bapak Ibu sekalian. Almarhumah meninggal, saya melihat sendiri, membimbing sendiri. Orang yang rajin tahajud, orang yang rajin zikir, orang yang rajin di dalam hidupnya untuk ibadah kepada Allah, tidak pamer-pamer, tidak riak-riak, dia meninggal. Dituntun bacaan suratul muluk 3 kali, pertengahan bacaan surah Yasin. Dia menarik nafas dalam-dalam. Saya lihat sendiri, saya pandang sendiri karena saya ada di sebelahnya. Tarik, begitu dahsyatnya, merinding bulu kudus saya. Begitulah saya yang suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Seperti itulah dia tarik badannya, lalu dia melepasnya pelan-pelan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang duduk di tempat ini, sebagaimana firman Allah yang awal saya katakan, besok akan mati.
besok akan meninggal dunia. Maka perbanyaklah amal soleh. Kalau Ibu Siti Fuhairah, dia meninggal, biasa. Bapak Dedi suatu saat meninggal, biasa. Saya meninggal, biasa. Tetangga saya meninggal, biasa. Guru saya meninggal, biasa. Anak saya meninggal, biasa. Jamaah saya meninggal, biasa. Teman saya meninggal, biasa. Yang luar biasa adalah dia meninggalnya membawa amal soleh. Amal apa? Soleh. Kompak, amal apa? Soleh. Halo, kompak, amal apa? Soleh. Amal soleh. Itu yang luar biasa. Hatinya dia jaga dari kedengkian, dari hasud. Berapa banyak ahli ibadah ketika dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mendapatkan nikmat untuk masuk surga, maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, penjaga surga semua menghalangi dia. Jangan, tidak boleh engkau masuk surga. Mengapa? Aku sudah ada tiket masuk surga. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah berumroh, aku sudah berhaji, aku sudah baca Al-Quran, aku sudah berzikir. Tunggu, kata malaikat dalam bahasa kita, tunggu. Ada orang yang akan datang. Tiba-tiba di hadapan orang yang ingin masuk satu jengkal mau masuk surga, hadir di depan matanya, di depan hidungnya. Aku tidak reda engkau masuk ke dalam surga, karena engkau sering menyakiti aku, sering mendengki aku, sering menghasut aku, sering menzalimi aku, sering membohongi aku, sering berbuat jahat kepada aku. Aku tidak reda engkau masuk ke surga. Ya Allah, masukkan dia bareng dengan aku ke neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Halo. Apakah masih nyimak? Orang-orang yang ketika dia ingin masuk surga terhalang karena dosanya berat kepada manusia. Saya pesan kepada putra putrinya, sepeninggal dari ayahmu, sepeninggal dari ibumu, jangan sekali-kali kau memutuskan silaturahim kepada saudara dari ibumu, saudara dari ayahmu. Hormati dia. Sepeninggal dari ayah bunda kita, maka harta ayah bunda kita, rezeki ayah bunda kita pelihara, kita sodakohkan, kita infakkan, kita wakafkan. Kalau itu lebih, kalau tidak biasa saja bersodakoh, manfaatkan untuk keluarga di jalan Allah. Maka ibunda kita yang sudah meninggal dunia merasa senang, merasa bahagia. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, kita semuanya suatu saat akan ada di jembatan sirat, atau bahasa Arabnya siratal mustaqim, bahasa Indonesianya jembatan yang lurus. Kita akan memperoleh apakah menuju titik terang, di sana ada surga, atau jatuh ke dalam neraka. Ada orang-orang yang jatuh ke neraka, padahal satu jengkal lagi dia mau menuju surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Siapakah dia? Dia kurang berbakti sama orang tuanya. Dia selalu memanfaatkan orang tuanya di dalam rezeki saja. Kurang berdoa, tidak berdoa. Dia menganggap dengan dia ibadah saja, tanpa dia berziarah ke makam ayah bundanya, tanpa dia membaca doa hatta suratul Fatihah di depan Allah, di hadapan Allah dengan ikhlas dihadiahkan untuk ayah bundanya. Dia doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia tidak pernah baca itu, tidak pernah hadiahkan itu. Dia dapat rezeki, dia lupa menghadiahkan ayah bundanya yang sudah meninggal dalam rezekinya. Dia asik dengan dunianya. Akhirnya orang ini tidak
bisa balas jasa kepada ayah bundanya, maka dikategorikan ketika disirat masuklah dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak sekalian, sekarang terakhir ceramah saya. Setelah Ibu Siti Fahirah meninggal, apa yang menjadi contoh buat saya? Pertama, berarti kalau teman kita sudah meninggal dunia, umur kita sudah dekat. Halo? Kagetkah? Takutkah? Sekali lagi, kalau kita punya teman, punya orang tua, punya sahabat, punya adik, punya kakak, dia sudah meninggal dunia, berarti umur kita pun sebentar lagi akan meninggal dunia. Bagaimanakah perasaan ibu bapak sekarang ini? Takutkah? Halo? Takutkah? Apakah senangkah? Diam semua kayak patung. Oh, saya takut. Mengapa? Karena amal soleh saya belum banyak. Oke, boleh jadi alasan itu. Berarti dia giat mengamalkan amalan soleh. Sholat tahajud sunnah dia jalankan. Paginya duha, malamnya sebelum tidur dia sholat sunnah hajat. Malam lagi dia baca Al-Quranul Karim. Dia punya program khatamkan Al-Quran beberapa bulan, beberapa hari untuk menghatamkannya. Malamnya, paginya dia berusaha bagaimana mencari ilmu. Siangnya dia bagaimana berusaha mencari nafkah untuk memberikan makan anak istrinya dengan rezeki yang halal. Maka orang ini boleh beralasan, saya masih takut. Alhamdulillah. Tapi kalau kita takut karena kita masih senang sama maksiat, senang sama haki wal munkar, jauh dari Allah, senang kagak sholat. Ada tidak orang senang tidak sholat? Banyak, masya Allah, tabarakallah. Saya punya jamaah, dia baru meninggal tahun kemarin. Saya tidak sebutkan namanya, tapi ibrah buat saya. Sebelum kenal saya, ini bapak kerjaannya maksiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tidak, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaannya itu, karena mabuk pulang malam, mabuk. Ketemu dengan saya. Begitu ketemu saya, 5 hari kemudian dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam menyorati, saya diundang untuk menyampaikan tausiah, padahal saya baru kenal 5 hari. 5 hari saya baru kenal. Ketemu dengan saya cuma 1 kalimat, saya ingin taubat. Saya ingin taubat. Maka ada anaknya, ada jamaah, saya katakan, Ishadu hadhil janazah min ahlil khair. Semuanya bilang khair. Saksikanlah bahwa ini jenazah sebelum dikubur, dia ahli khair, dia ahli kebaikan. Semua menjawab khair. Ibu bapak sekalian, kau tidak sholat 1000 tahun, tapi kau sholat 1 malam dengan penuh kekhusyuan. 1000 tahun hilang, yang 1 malam dinilai oleh Allah. Saudaraku, lama kau tidak baca Al-Quran. Kapan kamu baca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, seakan-akan kau dialog dengan Allah lewat bacaan Al-Quranul Karim. Maka yang kemarin kau tidak baca Al-Quran sekian puluh 1000 tahun atau seberapa puluh tahun, maka 1 malam kau baca Al-Quran, dinilai yang hilang kemarin adalah kau lalai, tidak lagi dinilai oleh Allah. Alhamdulillah. Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan kita itu ngeberatin umatnya.
Tuhan kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak pernah ngeberatin umatnya, nggak pernah memberatin hambanya. Nabi Muhammad tidak pernah memberatkan umatnya, Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Semua dibikin enteng. Bisa sholat jamaah, alhamdulillah. Tidak bisa sholat berjamaah, jangan tinggal sholat. Bisa zikir berjamaah, alhamdulillah. Ibu Fahirah rajin zikir dengan saya, hampir saya kenal beliau kira-kira 20 tahun. Alhamdulillah. Ada acara zikir dia ikut, berjamaah sholat sunnah dia ikut, ada acara Idul Kurban dia berkurban, ada acara santunan anak pondok dia ikut sumbang. Masya Allah. Kalau saya boleh gantikan tadi malam ketika beliau sakaratul maut yang begitu indah, saya minta kepada Allah saya aja yang kayak begitu. Karena saya takut ketika saya meninggal dunia dalam keadaan lupa kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak semua yang duduk di tempat ini, yang kenal beliau, keluarganya mengenal beliau, termasuk kita suatu saat meninggal husnul khatimah. Amin. Kepada Ananda Fikah beserta adik-adiknya, sekarang bunda kamu tidak ada, waktunya kamu tambah tekun ibadah kepada Allah. Amin. Jangan tinggalkan sholat. Sebagaimana bundamu, ayo datang di majlis zikir kita di sana. Mungkin jauh, tapi ibumu bisa sampai. Walaupun dia tertatih-tatih, walaupun dia bonceng mobil orang. Ibu Wati yang setiap waktu memboncengi orang untuk zikir, lalu disampaikan di sana, dia munajat kepada Allah. Hasilnya alhamdulillah, di umur akhirnya dia dipelihara oleh Allah dari su'ul khatimah dan menjadi husnul khatimah. Bundamu pernah dulu mau umroh, lalu bundamu ditipu oleh travel tersebut. Makanya kita jangan percaya travel yang kira-kira ingin menjatuhkan ibadah kita, menjual Mekah, menjual Ka'bah, menjual Madinah dengan keuntungan PT-nya ini sehingga dia dapat pundi-pundi keuntungan dari orang yang umroh. Sampai di sana ketika orang mau umroh, mereka bengang-bengong di sana. Belajar manasiknya cuma sekali dari travel. Masya Allah, ya Allah, saya sedih. Udah gitu, di sana tidak diperhatikan ibadahnya. Diajak orang wisata itu Ka'bah, bukan diajarkan bagaimana engkau kemarin tidak pernah lihat Ka'bah, lalu engkau sholat menghadap Ka'baitullah. Sekarang itu Ka'bah, husuklah kepada Allah dengan wasilah dari Ka'baitullah yang kau pandang, yang kau kiblatkan. Insya Allah kau ditanya di alam barzah, an kiblatuka, maka kau bisa menjawabnya. Itulah yang saya ajarkan daripada orang-orang yang ikut umroh kepada saya. Saya takut kalau kita pundi-pundi untungin apa? Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb, yang mana kami masih banyak dosa. Ditambah dosa lagi. Ibumu boleh untuk diumrohkan atau dibikinkan umroh. Insya Allah ibumu tambah senang. Tahun depan ada haji, ada rezeki lagi, badalkan haji. Masya Allah. Apalagi perbuatan anak yang soleh kalau bukan hal seperti ini. Ini yang ditunggu oleh ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia. Jangan ribut, jangan bertengkar, jangan berkelahi tentang peninggalan ayah bunda kita. Jalankan dengan baik. Setelah 40 hari kamu sudah mulai balik, tenang lagi. Sekarang masih kebayang, masih teringat bahwa ayah saya, ibu saya begini, masih teringat dia masih di kamar, masih di ruang tamu, masih ikut kita jalan. Itu biasanya seperti itu. Bukan biasanya, memang ada hadis Nabi bahwa 40 hari ruh itu masih keliling lihat siapa ini, anaknya dengan siapa, menuju apa, kemana, ibadah atau tidak. Kalau mereka tidak ibadah, mereka pulang lagi. Mereka akan bicara dengan tetangga kuburnya, aku sedih hari ini, aku lihat anakku tidak sholat. Na'udzubillah summa
Na'udzubillah min dzalik. Vika dan adik-adiknya gotong royong bagaimana ibunya dihadiahkan rezeki lewat wakaf, lewat sedekah, lewat infak ke pondok-pondok pesantren, ke masjid, ke yatim, ke duafa. Apalagi ada rezeki yang lebih, umrohkan lewat tangan orang lain atau keluarga agar ayah bunda kita merasa senang dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yang daif, saya yang lemah dan fakir ini mohon maaf apabila tausiahnya kepanjangan. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di hari yang ketujuh. Insya Allah jatuh pada hari Rabu malam Kamis. Insya Allah. Kepada asatidah guru-guru dari masjid tidak merasa sehat, betul-betul menghormati. Mudah-mudahan Bapak Ustadz yang dari masjid, para jamaah, insya Allah kita sama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Mari kita baca Fatihah, lalu kita takhtimkan acara ini dengan doa kita. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita untuk almarhumah dan almarhumah mendapatkan roboh min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahal azim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, dalam doa pertama kami mengucapkan sebuah istighfar. Allahumma anta rabbi, di mana Nabi berkata, siapa orang yang mengucap kalimat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, maka kalau dia baca malam, dia meninggal besok pagi al-jannah. Apabila mereka membacanya pagi lalu meninggalnya sore, maka dia mendapatkan surga. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin, dalam majlis yang mulia ini kami memohon kepada Engkau, bimbing kami meninggal di dalam husnul khatimah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang hafal baca bersama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah ya Allah, dengan karunia-Mu kami dapat berdoa untuk almarhum hamba-Mu, almarhumah hamba-Mu, untuk mendoakan Ibu Siti Fahira agar Kau angkat derajatnya di alam barzah, Kau ampuni dosanya di alam barzah, Kau luaskan kuburnya di alam barzah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Ya Allah, ampunilah Ibu Siti Fahira bihasbuni, angkat derajatnya di alam barzahnya Ibu Siti Fahira binti Hasbuna. Luaskan kuburnya ya Allah, sayangi dia di alam barzahnya ya Rabb. Jadikan ya Rabb ketika beliau meninggal dunia,
dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah, dibawalah kalimat itu sampai ruh dan jasadnya di alam barzah ya Allah, sehingga ketika ada malaikat jabannya bertanya kepadanya, dia bisa menjawabnya ya Allah, dia bisa menjawabnya ya Allah, dia bisa menjawabnya ya Allah. Bahkan ketika dia hidup ditemani oleh suaminya, maka di alam barzah saat ini temani ya Rabb dengan malaikat amal ibadahnya. Ketika hidup di dunia dia ditemani oleh putra-putrinya, maka di alam barzah sekarang ya Rabb temanilah dia dengan amal ibadahnya ya Rabb. Ya Rabb, ketika dia berada di dalam dunia, dia kesana kesini memakai kendaraan, maka jadikan ya Rabb di alam barzahnya sekarang ini dia mempunyai kendaraan ya Rabb. Ketika di dunia dia sering makan enak, dia sering meminum minuman yang halal yang nikmat, maka ya Rabb ketika sekarang dia berada di alam barzah, siapkan telaga Rasulullah satu gelas saja untuk beliau minum ya Rabb, untuk beliau menghilangkan dahaganya ya Rabb, sehingga kau berikan nikmat di alam barzahnya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabil nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa fitnati syarri jinna wa syarri fakri wa fitnati masihid dajjal. Ya Rabb, sekarang doa untuk kami ya Rabb, lindungi kami dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari fitnah neraka, azab neraka, dari fitnah kaya dan fitnah miskin. Ya Rabb, lindungi kami dari fitnah Masihid Dajjal. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami, karena Engkaulah yang sanggup mengabulkan doa kami. Terimalah doa kami sebagai amalan ibadah kepada Engkau ya Rabb. Jadikan amal ibadah kami pada hari ini sampai dengan esok, sebulan lagi, setahun lagi, bahkan bertahun lagi, sebelum umur kami Engkau cabut. Jadikan amal soleh kami berkumpul dalam tubuh kami, dalam ruh kami, dalam jasad kami, sehingga suatu saat Engkau cabut ruh kami merasakan kenikmatan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma innaka tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tulamma biha ta'ti wa turaddu sitani anni wa tuslihu hadini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyadu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa tuqsimuni biha min kulli su'. Allahumma atini imanan sadiqan, Allahumma atini imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufran, rahmatan nadala biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka fawza indal qada wa manazila syuhada wa 'isa su'ada wa nasran 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma in kana unzilu bika hajati wa dha'fa ra'yi wa qalat hilati wa qasara 'amali wa iftaqartu ila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, tanamkan di dalam kalbu kami keimanan yang benar, keyakinan yang benar, kekhusyuan ibadah yang benar, ilmu yang benar. Dengan ilmu tersebut kami tambah takut kepada Engkau ya Rabb. Jadikan kami yang berdoa pada hari ini, malam hari ini, Engkau jadikan hamba yang soleh. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.